Shalom saudaraku semua, kita berjumpa lagi dengan akrobat. Namanya akrobat, nggak pakai persiapan langsung. Skandal kekristenan. Banyak sekali skandal yang terjadi di dunia ini. Karena manusia hatinya penuh dengan skandal. Tapi Tuhan masih sangat menyayangi manusia. Karena Tuhan tahu akan sifat manusia yang penuh dengan skandal, maka Dia mempersiapkan skandal juga. Skandal apa? Nah, mari kita lihat berikut ini. Seperti kita ketahui, syarat masuk surga adalah kesempurnaan. Seperti dalam Matius 5 ayat 20 tertulis, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Anda tahu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu setara dengan penulis hadis kalau dalam Muslim, karena mereka hidup berdampingan dengan Nabi. Saat Yesus bicara, Dia saat itu, yang ditunjukkan saat itu adalah ahli-ahli Taurat saat itu, di mana ada Yohanes Pembaptis dan Dia. Jadi ada dua nabi. Kalau di daerah Israel, menjadi ahli Taurat itu seperti jadi bintang film kalau sekarang pada masa kehidupan Yesus. Jadi kalau sekarang ini bintang film, nah itu kalau zaman Yesus dulu itu adalah ahli-ahli Taurat, bintang filmnya. Orang-orangnya itu masih pegang keagamaan. Jadi kok bisa kesempurnaan? Coba Anda bayangkan. Anda tahu kesalahan ini, kesalahan Adam. Adam dibuang dari surga gara-gara apa? Gara-gara salah makan buah. Nah, berarti kan perlu kesempurnaan kan syaratnya. Kalau agama dibuatkan diagram, jadinya seperti ini. Kristen, begitu dia meninggal, orang Kristen langsung ke surga. Kalau yang lain mati, habis itu menunggu pengadilan. Kalau baik masuk ke surga, kalau jelek ya masuk neraka. Ya enggak? Iya. Tapi ada juga yang meninggal menjalani siksa kubur dulu, habis itu lihat amalnya, gak peduli baik, gak peduli jelek, dia tetap lewat neraka, dibikinin jembatan, terus nyampe ke surga. Masalahnya di sini, neraka itu lebarnya selebar apa? Kalau sama bumi kan otomatis lebih lebar neraka. Anggap saja kecil-kecilan selebar matahari. Matahari itu 12.000 kali bumi. Kalau kita jalan muter-muter sampai 12.000 kali, ini jalan kaki lo ya. Kira-kira berapa tahun yang dibutuhkan? 1 abad belum tentu nyampe. Tapi ada juga, kalau orang Buddha meninggal, kalau dia bagus masuk surga, kalau dia jelek balik lagi ke bumi, nunggu lagi, langsung pengadilan. Sini, oh masih jelek, balik lagi ke bumi, ulangi. Jadi pilihannya di bumi apa di surga.
Tapi nanti kalau udah kiamat, ya tetap aja kalau masih jelek ke neraka. Tapi ini Kristen kok enak banget langsung ke surga. Iya, kan masalahnya kesalahannya sudah ditebus. Jadi dia langsung masuk surga. Gak usah menunggu, gak usah nunggu pengadilan, langsung. Hari ini kamu akan langsung ke Taman Firdaus. Langsung begitu, gak usah menunggu. Kenapa kok bisa begitu? Karena kekristenan bukanlah agama, tapi perjanjian antara Tuhan dan manusia, yaitu janji keselamatan. Makanya Alkitabnya namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Karena kita hubungannya perjanjian. Gitu. Kita adalah anak Allah, anak Tuhan. Masa anak Tuhan sudah meninggal, dibiarkan menunggu di luar kan gak mungkin. Jadi dia langsung masuk surga. Tuhan berjanji seperti itu. Jadi ya memang setelah meninggal langsung masuk surga. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bukan janji yang PHP, penuh harapan palsu. Ya kan? Terus agama lain mengandalkan kemampuan pemeluknya, mengumpulkan pahala dan dosa. Kalau kita mengandalkan iman kepercayaan, kalau iman kita bagus, baik, kita menerima, ya sudah, masuk surga. Yang penting iman. Masalahnya, apakah mampu untuk mencapai kesempurnaan? Karena Adam dan seluruh umat manusia diusir dari surga karena satu dosa manusia. Dosanya apa? Salah makan buah tadi kan udah dibilangin. Salah makan buah. Jadi surga menuntut kesempurnaan. Kalau Anda tidak sempurna, ya jangan berharap, tak bisa. Tapi karena Tuhan begitu sayang pada manusia, Dia memberikan janji. Dunia yang sudah hancur-hancuran ini sudah ditebus. Tapi anehnya dunia menolak penebusan itu. Saya sendiri gak habis pikir. Semua orang itu harusnya bisa diselamatkan. Tapi mereka memilih untuk menolak atau pura-pura tidak tahu. Dunia memang gila. Pertanyaannya, apakah ini adil? Tuhan mengasihi manusia, maka Dia memberi manusia kehendak bebas. Tuhan tidak memaksa. Anda mau menerima apa enggak? Tapi Tuhan sudah memberitahu, kamu mau tidak menerima janjiku? Ini Tuhan adilnya di situ. Karena Tuhan mengasihi manusia, Dia memberi janji. Tuhan menawarkan pilihan jalan keselamatan. Mau pilih jalan keselamatan, apa jalan yang tidak selamat, jalan maut, jalan kebinasaan. Anda mau enggak memilih jalan keselamatan? Kalau Anda menolak, Anda bebas. Bebas memilih, tidak ada paksaan. Kalau Tuhan tidak memberi kehendak bebas, maka Tuhan tidak mengasihi manusia. Karena manusia jadinya seperti robot. Meskipun kehendak bebas itu akhirnya membawa kebinasaan pada manusia. Jadi kehendak bebas itu seperti pedang bermata dua. Kalau jadi robot, gimana?
tidak punya kehendak bebas. Ya, kita tidak bisa menikmati hidup, ya enggak? Iya, semuanya diatur. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Manusia bebas menentukan pilihan. Pilih mana, silakan. Tapi bagaimana kalau dia sudah memilih jalan yang keselamatan? Apakah dia bisa berbuat seenaknya sendiri? Nah, di sini Tuhan itu adil. Anda bisa ngomong, saya ikut jalan keselamatan, saya ikut Yesus. Tapi kelakuan Anda harus sesuai. Coba misalnya, Anda punya teman baik, habis itu dia ngomong macam-macam di medsos, di Facebook, menfitnah saudara. Terus habis itu dibilangin, kamu jangan begini. Oh ya, maaf. Temannya minta maaf. Terus saudara maafkan. Habis itu diulangi lagi. Kayak gitu lagi. Minta maaf lagi. Saudara maafkan lagi. Kira-kira berapa kali saudara kuat memaafkan? Kalau diulangi terus berapa kali? Dia pantas disebut teman apa tidak? Sama. Sudah berdosa, mengaku, minta maaf, minta ampun, diampuni. Tapi diulangi lagi. Gimana? Minta dijewer apa gimana? Begitu. Tuhan adil. Mereka yang tidak memilih jalan kesempatan, ya kalau tidak memilih jalan keselamatan, mereka berjuang sendiri. Bisa mencapai kesempurnaan apa enggak? Kalau tidak bisa mencapai kesempurnaan, enggak bisa masuk. Syarat surga adalah kesempurnaan, tidak ada syarat lain. Untuk mencapai kesempurnaan, kita mengandalkan Tuhan yang mau menebus kita. Ya, tapi anehnya, dunia yang gila ini tidak tahu bahwa mereka sudah ditebus. Entah tidak tahu, entah pura-pura tidak tahu. Mereka percaya, apa pura-pura ragu, bagaimana. Kadang Tuhan memberi pilihan yang gak masuk akal, memberi perintah yang gak masuk akal. Coba ingat, waktu Musa mau menyeberang, apa perintah Tuhan? Ayunkan tongkatmu ke laut, supaya lautnya terbelah. Cuma bilang itu. Kalau orang secara logika, apa masuk akal ini dilakukan? Apa bisa seperti ini menyelamatkan bangsa Israel yang dikejar-kejar pasukan Fir'aun? Apa bisa? Tongkat disuruh mukulin ke laut biar terbelah. Secara nalar nggak masuk akal. Tapi apa yang dilakukan? Dia cuma percaya. Tuhan sudah memerintahkan seperti ini, saya percaya. Tuhan berjanji keselamatan. Saya percaya janjinya. Dipukulkan ke laut. Akhirnya apa? Di luar dugaan hasilnya. Lautnya terbelah. Bangsa Israel bisa selamat menyeberang. Sekarang kalau Tuhan menawarkan pilihan jalan keselamatan, Anda mau menerima apa tidak? Anda bebas menentukan pilihan. Kalau Anda tidak memilih jalan keselamatan,
tapi memilih jalan kebinasaan, Anda bebas. Tuhan tidak menuntut kamu harus ikut aku. Tidak. Anda diberi kebebasan karena Tuhan menyayangi manusia. Kalau Dia mau semuanya dibuat seperti robot, menuruti tiap perintah, tidak punya kehendak bebas, jadinya dunia jadi monoton kan, gak ketemu orang model gini, model gitu, jadi hambar. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Agama ada macam-macam. Kalau agama satu jenis gimana? Jadi hambar. Kebiasaannya ya itu kayak gitu. Malah orang kurang bersyukur pada Tuhan. Gak bisa bersyukur. Apa yang harus saya syukuri? Semuanya sudah dikodratkan. Manusia tidak mau berjuang. Apa yang harus saya perjuangkan? Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Jadi apakah ini adil? Adil. Karena Tuhan sudah memberi pilihan. Ya seperti tadi. Dunia yang gila ini tidak tahu bahwa dirinya sudah ditebus. Malah mereka menolak. Ada yang ngomong kemarin dilihat di YouTube ya. Tuhan itu adilnya di mana? Masa kita umur cuma sekian tahun. Tapi begitu kita masuk neraka, kita dihukum kekal di neraka. Apa adil? Tuhan sudah memberi pilihan. Ini ada jalan keselamatan. Cuma itu aja. Kalau kamu mau memilih jalan keselamatan yang aku tawarkan, ya kamu selamat. Kalau tidak, saya juga tidak memaksa. Kalau kamu merasa mampu menjadi sempurna, lanjutkan. Apakah Anda mampu menjadi sempurna? Tidak mampu. Karena juru selamat itu hanya Yesus. Coba cari yang lain. Saya juru selamat. Gak ada. Saya yang maha kuasa. Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Kepercayaan yang lain, Tuhannya seperti itu. Tapi ada gak juru selamat? Tuhan yang menyelamatkan manusia. Dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Sudah ditebus. Cuma ya itu, saya sendiri bingung ngomong apa. Kadang kasihan sama mereka. Kalau ngomong ini, nyala-nyalain ini. Tuhannya 3. Kalau lihat ke depannya, mereka patut dikasihani. Mereka tidak tahu ini cuma sementara. Mereka bisa bicara macam-macam, menghujat Tuhan. Saya paling kasihan kalau lihat orang menghujat Tuhan itu. Orang seperti ini apa mungkin Tuhan mau menyelamatkan? Saya kasihannya di situ. Kadang merasa bangga. Tidak kasihan lihat orang seperti itu. Nasibnya masuk neraka, masuk surga. Dia sendiri tidak tahu, tapi berani-beraninya menghujat Tuhan. Ya paling tidak, kalau kita ya gak usah menghujat, menyakiti orang. Kalau kita mempertanyakan secara logika boleh. Tuhan seperti ini, kok disembah? Cuma gitu aja cukup. Kita memberikan fakta, sudah faktanya seperti ini. Dia tidak menjanjikan keselamatan, tidak pernah berjanji untuk mengampuni. Terus kenapa mau menyembah? Udah, itu aja cukup.
Kita mempertanyakan iman dia, bukan menghujat, Tuhan dia. Tuhanmu seperti ini. Siapa tahu Tuhanmu itu ini. Tuhanmu ini adalah gini. Malah rame. Ya enggak perlu gitu-gitu. Kalau dihujat ya sudah. Kasihan mereka. Karena mereka enggak diselamatkan. Sudah enggak diselamatkan, dibales lagi. Udah enggak selamat dibales. Gimana? Itu orang sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah, biarin aja. Sabar. Kita mikirnya begitu. Enggak perlu bales. Mereka sudah gak diselamatkan, itu sudah hukuman berat. Begitu. Kalau kita membalas gimana? Sudah dihukum masih dibales. Kalau kita membela keimanan boleh. Dia ngomong gini kita luruskan. Dia ngomong gini kita luruskan. Enggak, pendapat Anda keliru, soal kekristenan itu seperti ini. Udah beres. Tapi gak perlu menghujat Tuhan mereka. Kita cuma ngomongin keimanan kita. Oh, ini apologet. Ada ayatnya. Iya, ada ayatnya. Tapi kan kita bisa santun kan, bisa menjaga perasaan orang lain. Kadang kalau saya lihat kayak lomba menyakiti. lomba saling menyakiti. Ya enggak. Kasihan mereka sudah enggak selamat. Kita malah menghujat Tuhannya. Kalau orang dihujat Tuhannya kan jadi sakit hati ya. Nyakiti hati orang malahan. Iya enggak? Iya. Orang enggak selamat itu harusnya kita kasihani. Bukan kita tambahin sakitnya. Kalau kita ingin membenarkan pandangan mereka, ya lakukan sewajarnya. Kita kasih ayatnya ini salah, ini bacanya kurang beberapa ayat, coba baca ayat ini. Mereka gak punya Roh Kudus, gak ngerti Alkitab. Kalau kita mikirnya orang ini kok bodoh bener, ayat seperti ini masa gak paham. Anda lupa. Yang bikin Anda paham Alkitab itu Roh Kudus. Mereka gak punya Roh Kudus. Beda jauh. Iya gak? Coba Anda pikir. Waktu debat Anda kasih ayat seperti ini sudah gamblang. Tapi mereka tetap tidak percaya. Di mata Anda gamblang. Karena Anda punya Roh Kudus. Mereka gak punya. Sudah, gitu saja. Terima kasih sudah menonton videonya, pendek aja. Barusan bikin 1,5 jam. Ini baru kelar. Salam, Tuhan mengasihi saudara.